Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih kepada Ibu Nur Ari Sufyawan, SPD MSI, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar ekonomi makro ini. Dan selamat siang juga untuk teman-teman seperjuangan yang sudah online untuk mengikuti perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama yaitu Alfi Alfarizi, kedua saya sendiri selaku moderator Hamidah Zafitri, yang ketiga Hutrisia Marafika Afwa, yang keempat Muhammad Ilhamdi, yang kelima Miko Hadi Setiawan, yang keenam Oktiva Erdiana, yang ketujuh Suci Asrianti, yang kedelapan Vicky Angelia, dan yang terakhir Zainab Nuraini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang alat dasar keuangan. Adapun pokok pembahasan yang akan kami jabarkan yaitu pertama, mengukur nilai waktu dari uang, yang kedua, mengelola risiko, yang ketiga, pasar asuransi, yang keempat, diversifikasi risiko khusus perusahaan, yang kelima, pertukaran antara risiko dan pengembalian keuntungan, dan yang terakhir, penilaian aset. Untuk penjelasan materi yang pertama, saya serahkan kepada rekan saya, Alfi Alfarizi. Mengukur nilai waktu dari uang. A. Keuangan. Pelajari bagaimana orang membuat keputusan tentang. Yang pertama, alokasi sumber daya dari waktu ke waktu. Alokasi sumber daya mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk penggunaan tertentu. Di suatu negara, sistem ekonomi berkaitan dengan mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya. Ekonomi pasar tergantung pada penawaran dan permintaan untuk mengalokasikan sumber daya. Berbeda dengan ekonomi terencana, di mana alokasi direncanakan secara terpusat oleh pemerintah. Dalam manajemen strategis, alokasi sumber daya adalah elemen penting dari rencana strategis untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Yang kedua, penanganan risiko. Karena risiko itu selalu ada, maka kita selalu harus berupaya agar kerugian yang timbul itu tidak terlalu besar, sehingga tidak terlalu berpengaruh ke kehidupan kita. Pada dasarnya, ada beberapa cara atau metode untuk menangani risiko tersebut. Jeff Woodward berpendapat bahwa metode-metode dimaksud adalah: yang pertama, menghindari risiko, yang kedua, penurunan risiko, yang ketiga, menahan risiko, yang keempat, membagi risiko, yang kelima, mengalihkan risiko. B. Nilai saat ini. Jumlah uang hari ini itu akan dibutuhkan untuk: yang pertama, menggunakan suku bunga yang berlaku. Yang kedua, untuk menghasilkan sejumlah uang di masa depan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, yaitu selanjutnya materi tentang nilai masa depan. Nilai masa depan adalah jumlah uang di masa depan yang akan menghasilkan sejumlah uang hari ini dan diberikan suku bunga yang berlaku. Rumusnya sendiri yaitu nilai sekarang dibagi 1 ditambah R dipangkatkan N. Contohnya, bayangkan jika seseorang menawarkan untuk memberi kita 1 juta hari ini atau 1 juta untuk 10 tahun lagi. Tentu dari contoh ini kita akan mengambil 1 juta untuk hari ini. Tetapi mendapatkan 1 juta 10 tahun lagi tentunya lebih baik karena dapat menyimpannya di bank dan kita masih memilikinya 10 tahun lagi. Ditambah bunga yang diberikan oleh bank. Dari contoh ini, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu jumlah uang hari ini lebih berharga daripada uang yang di masa depan.
Nah, yang dimaksud dengan nilai sekarang atau present value adalah jumlah uang sekarang yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah uang tertentu di masa depan dengan suku bunga yang berlaku sekarang. Sebagai contohnya lagi, jika kita berinvestasi pada suku bunga 5% selama 10 tahun, maka nilai masa depan yang akan kita dapat dari 1 juta akan menjadi 1,05 dipangkatkan 10 dikalikan 1 juta, yaitu dengan hasil 1.628.000, atau dalam rumusnya 1 ditambah R dipangkatkan N dikalikan 1 juta. Jawaban dari contoh ini bergantung pada suku bunganya. Nah, mengapa suku bunga ini sangat penting bagi kita dalam menentukan pilihan? Jawabannya adalah semakin tinggi suku tingkat bunga, semakin banyak pula yang bisa kita dapatkan dari menyimpan uang di bank. Sehingga sekarang menjadi semakin menarik bahwa konsep nilai sekarang ini sangat bermanfaat dalam berbagai aplikasi, termasuk keputusan yang harus diambil oleh perusahaan-perusahaan ketika mengevaluasi proyek-proyek investasi. Selanjutnya, materi tentang diskon. Diskon merupakan pengurangan harga yang diberikan oleh penjual untuk menarik minat konsumen membeli suatu produk dalam suatu periode waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, yaitu tentang formula umum untuk potongan harga. Rumus ini sendiri bisa kita tuliskan dengan nilai sekarang sama dengan X dibagi 1 ditambah R dipangkatkan N. Nah, selanjutnya materi tentang mengelola resiko. Tanggapan yang rasional dari resiko ini bukanlah menghindarinya dengan segenap kekuatan, tetapi memperhitungkannya sebelum mengambil keputusan. Bagian dari mengelola risiko ini yang pertama yaitu penghindaran risiko. Salah satu cara menghadapi risiko adalah dengan membeli asuransi. Ciri umum dari sebuah kontrak asuransi adalah bahwa seseorang menghadapi suatu risiko membayar sejumlah tertentu pada perusahaan asuransi yang setuju untuk menerima sebagian atau seluruh risiko tersebut. Terdapat berbagai jenis asuransi, yaitu contohnya seperti asuransi mobil. Asuransi mobil dapat melindungi mobil kita jika terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Asuransi kebakaran dapat melindungi kita jika rumah kita terbakar habis. Asuransi kesehatan dapat melindungi kita jika memerlukan pengobatan yang mahal. Dan masih banyak lagi contoh jenis asuransi ini. Kebanyakan orang lebih senang untuk menghindari risiko atau risk averse, artinya lebih dari sekedar bahwa orang-orang membenci hal-hal buruk yang terjadi pada diri mereka. Ini berarti mereka membenci hal-hal yang lebih buruk daripada menyukai hal-hal yang lebih baik. Para ekonom telah mengembangkan model-model penghindaran risiko menggunakan konsep utilitas yang merupakan ukuran kepuasan atau kekayaan seseorang secara subjektif. Setiap tingkat kekayaan memberikan tingkat utilitas tertentu. Semakin banyak kekayaan seseorang, semakin kecil pula utilitas yang ia dapatkan dari tambahan kekayaan tersebut. Penghindaran risiko memberikan titik awal untuk menjelaskan berbagai hal yang kita amati dalam perekonomian. Baiklah, saya Hutrisia Marafika Afwa, nomor BP 2010552025, akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya tentang mengelola risiko. B. Utilitas, yaitu ukuran subjektif seseorang tentang kesejahteraan atau kepuasan. Utilitas adalah tingkat kepuasan yang diperoleh seorang individu dari mengkonsumsi suatu barang atau melakukan suatu aktivitas. Dalam analisis ekonomi, utilitas sering digunakan untuk menggambarkan urutan preferensi sekelompok barang. Contohnya, seorang konsumen bernama Sitorus merasa lebih puas membeli 3 buah buku fiksi jika dibandingkan dengan membeli sehelai kemeja. Hal ini berarti buku-buku tersebut memberikan utilitas yang lebih besar dibandingkan kemeja tadi. C. Fungsi utilitas. Fungsi utilitas dapat ditunjukkan dengan sekumpulan kurva indiferensi yang masing-masing mempunyai indikator numerik. Setiap tingkat kekayaan memberikan sejumlah utilitas, menunjukkan utilitas marginal yang semakin berkurang. Semakin banyak kekayaan yang dimiliki seseorang,
maka semakin sedikit utilitas yang didapatnya dalam dolar tambahan, yang mana dapat kita lihat melalui kurva berikut. Fungsi utilitas ini menunjukkan bagaimana utilitas ukuran subjektif dari kepuasan bergantung pada kekayaan. Ketika kekayaan meningkat, fungsi utilitas menjadi lebih datar, yang mencerminkan properti utilitas marginal yang semakin berkurang. Karena utilitas marginal berkurang, kerugian $1.000 mengurangi utilitas dari $1.000 meningkatnya. Baiklah, saya Muhammad Ilhamdi akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, yaitu tentang pasar asuransi. Pasar asuransi mempunyai dua jenis masalah yang menghalangi kemampuan mereka menyebarkan risiko. Yang pertama, masalah pertama adalah orang yang menghadapi risiko atau bahaya moral. Misalnya, orang yang membayar biaya kepada perusahaan asuransi menerima semua atau sebagian risiko. Maksudnya adalah, setelah orang-orang membeli asuransi, mereka tidak lagi memiliki insentif untuk berhati-hati dalam berperilaku mereka yang ringkaskan. Perusahaan-perusahaan asuransi sadar akan masalah-masalah ini. Dengan harga dari asuransi mencerminkan risiko yang sebenarnya ditanggung oleh perusahaan asuransi setelah asuransi itu dibeli. Masalah kedua adalah pemilihan yang tidak menguntungkan. Yang dimaksud dengan pemilihan yang tidak menguntungkan adalah seseorang yang menanggung risiko tinggi lebih cenderung membeli asuransi daripada seseorang yang menanggung risiko rendah. Selanjutnya, peran asuransi. Yang pertama, asuransi dapat jadi sumber modal bagi pembangunan, sebab dana yang disetorkan pada perusahaan asuransi ataupun pemerintah akan dikelola dalam instrumen tertentu. Yang kedua, asuransi jadi sumber penghasilan dan pajak negara. Dengan begitu, dana tersebut bisa digunakan untuk beberapa kebutuhan negara. Yang ketiga, asuransi bagi negara juga bisa menekankan jumlah pengangguran dan bahkan menghindarkan kelatar belakangan bangsa. Sebab masyarakat telah biasa untuk mengelola uang mereka demi menghindari risiko finansial tertentu. Selanjutnya, diferensifikasi risiko khusus perusahaan. A. Diferensifikasi yang pertama yaitu dapat menghilangkan risiko khusus perusahaan. Yang kedua, tidak bisa menghilangkan risiko pasar. Diferensifikasi adalah pengurangan risiko yang dicapai dengan mengganti suatu risiko tunggal dengan sumber risiko yang jauh lebih kecil dan tidak saling berhubungan. Ketika masyarakat menggunakan simpanan mereka untuk membeli aset-aset keuangan, mereka juga mengurangi risiko diferensifikasi. Seseorang yang membeli saham suatu perusahaan tersebut sedang meletakkan taruhan pada keuntungan yang akan diperoleh perusahaan tersebut di masa depan. Taruhan tersebut terkadang cukup riskan karena keuntungan perusahaan sulit diprediksi. Baiklah, saya Miko Andi Setiawan akan melanjutkan presentasi rekan saya sebelumnya. Saya akan menyampaikan tentang risiko portofolio saham. Risiko portofolio saham ini tergantung pada jumlah saham dalam portofolio dan risiko sama dengan depresiasi standar atau volatilitas. Semakin tinggi nilai depresiasi standar dari tingkat pengembalian portofolio, semakin riskan portofolio tersebut. Untuk sebuah portofolio dengan satu saham, depresiasi standarnya adalah 49% jika jumlah sahamnya menjadi 10, maka setengah risikonya akan hilang. Jika jumlah sahamnya menjadi 20, maka risikonya akan hilang lagi sebesar 13%. Seiring kenaikan jumlah saham, risikonya semakin turun. Meskipun penurunan risiko ini setelah 20 atau 30 saham sangatlah kecil. Perhatikan bahwa kita tidak mungkin menghilangkan seluruh risiko dengan meningkatkan jumlah saham dalam portofolio. Diversifikasi dapat menghilangkan risiko idiosinkratik
yaitu ketidakpastian yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang hanya mempengaruhi satu perilaku ekonomi. Tetapi diversifikasi tidak mampu menghilangkan risiko agregat, yaitu ketidakpastian yang berkaitan dengan perekonomian secara keseluruhan yang mempengaruhi semua perusahaan dan secara bersamaan. Seperti gambar berikut. Gambar ini menunjukkan bagaimana risiko suatu portofolio yang diukur di sini dengan statistik yang disebut dengan defisiasi standar. Bergantung pada jumlah saham dalam portofolio tersebut, investor diasumsikan menempatkan persentase yang sama dari portofolionya di setiap saham. Meningkatkan jumlah saham mengurangi risiko, tetapi tidak menghilangkan jumlah risiko dalam portofolio saham. Baiklah, saya Optika Diana, DP20 10552031 akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai pertukaran antara risiko dan pengembalian keuntungan. Berdasarkan sejarah, saham telah memberikan tingkat pengembalian keuntungan yang tinggi daripada aset-aset keuangan yang lain, seperti surat obligasi dan rekening giro bank. Ketika memutuskan bagaimana mengalokasikan simpanan mereka, masyarakat harus memutuskan seberapa banyak risiko yang rela mereka tanggung dalam rangka mendapatkan tingkat pengembalian keuntungan yang lebih tinggi. Pilihan kombinasi risiko dan tingkat pengembalian tertentu bergantung pada seberapa menghindari risikonya orang tersebut yang mencerminkan pilihan-pilihan orang itu sendiri. Tetapi, penting bagi para pemegang saham untuk menyadari bahwa tingkat pengembalian rata-rata yang lebih tinggi berarti juga tingkat risiko yang lebih tinggi. Berikut grafik pertukaran antara risiko dan pengembalian. Ketika orang meningkatkan persentase tabungan mereka yang telah mereka investasikan dalam saham, mereka meningkatkan pengembalian rata-rata yang dapat mereka harapkan. Tetapi mereka juga meningkatkan risiko yang mereka hadapi. Baiklah, saya Suci Asriyanti akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Saudari Optika Diana. Yang keenam, penilaian aset. Untuk memahami harga-harga saham, kita perlu berpikir lebih dalam mengenai apa yang menentukan kerelaan seseorang untuk membayar selembar saham. Yang pertama, analisis fundamental. A. Mempelajari laporan akuntansi perusahaan dan prospek masa depan menentukan nilainya. Yang B. Saham undervalued, yaitu harganya kecil dari nilai. Yang C, saham yang nilai terlalu tinggi, yaitu harga besar dari nilai. Dan yang D, saham yang nilai lumayan, harga sama dengan nilai. Istilah analisis fundamental adalah ilmu yang mempelajari pernyataan akuntansi suatu perusahaan dan prospeknya di masa mendatang dalam rangka menentukan nilai perusahaan itu. Merujuk pada analisis yang mendalam dari suatu perusahaan untuk menentukan nilainya. Nilai sebuah saham bagi pemegang saham adalah apa yang didapatkannya dari kepemilikannya, yang mencakup nilai sekarang dari aliran pembayaran dividen dan harga jual akhir. Dividen adalah pembayaran tunai yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Kemampuan suatu perusahaan untuk membayar dividen dan juga nilai dari saham itu saat si pemegang saham menjualnya bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Kesempatannya mendapatkan keuntungan selanjutnya ditentukan oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah produk perusahaan itu dan lain-lain. Yang B, hipotesis pasar yang efisien. Hipotesis dasar yang efisien adalah teori bahwa harga-harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia bagi publik mengenai nilai suatu aset. Harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk umum tentang nilai suatu aset. Hipotesis pasar yang efisien adalah bahwa harga-harga saham seharusnya mengikuti sebuah jejak acak. Artinya, perubahan harga-harga saham tidak mungkin dapat diprediksi dari informasi yang tersedia. Jika berdasarkan informasi yang tersedia secara publik, seseorang dapat memperkirakan bahwa suatu saham dapat naik 10% besok, maka pasar saham pasti gagal menyatakan informasi tersebut hari ini. Tetapi, berita pastilah tidak dapat diprediksi. Jika tidak, namanya bukan berita. Karena alasan yang sama, perubahan dalam harga-harga saham seharusnya tidak dapat ditebak. Baiklah, saya Vicky Angelia akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya tentang C. Pasar saham.
Pasar saham adalah efisiensi dalam informasi. Pasar saham mencerminkan semua informasi yang tersedia mengenai nilai sebuah aset. Harga-harga saham berubah ketika informasi berubah. Ketika ada berita baik mengenai prospek perusahaan, nilai dan harga saham sama-sama naik. Ketika prospek perusahaan menurun, nilai dan harga sahamnya juga ikut menurun. Tetapi pada saat kapanpun, harga pasar adalah perkiraan terbaik dari nilai perusahaan yang didasarkan atas semua informasi yang tersedia. D. Irasionalitas pasar. Irasionalitas pasar terdiri dari dua bagian. Yang pertama, hipotesis pasar yang efisien. Teori pasar efisien merupakan sebuah hipotesis yang menunjukkan bahwa harga sebuah aset menggambarkan seluruh informasi yang ada di dalamnya. Contohnya saja, aset berupa saham. Meski harganya naik turun, sebenarnya saham selalu diperjualbelikan sesuai nilainya atau fair value. Yang kedua, mengasumsikan bahwa orang membeli dan menjual saham. Meliputi dua bagian. Yang pertama, rasional, yaitu kemampuan seseorang berpikir relevan dan logis dan didukung data terpercaya. Yang kedua, memproses informasi tentang nilai dasar saham. Nilai dasar saham adalah kumulatif jumlah saham pada hari dasar saham dikali dengan harga pada hari dasar. Baiklah, saya Zainab Nur Aini akan meneruskan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu fluktuasi harga saham. Naik dan turunnya harga saham disebut fluktuasi harga. Supaya masyarakat tidak khawatir terlalu berlebihan pada fluktuasi harga saham. Mekanisme penawaran jual dan beli ini yang salah satunya menyebabkan fluktuasi harga saham. Apabila banyak investor yang ingin membeli saham tertentu dalam suatu waktu, maka harga saham akan naik. Sebaliknya, jika banyak yang ingin menjual saham tertentu secara bersamaan, maka akan menyebabkan harga saham turun, atau hukum penawaran dan permintaan. Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab fluktuasi harga saham bisa berasal dari faktor internal dan eksternal perusahaan penerbit saham. Salah satunya faktor aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi adalah kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Contoh aksi korporasi adalah akuisisi, merger, right issue, atau divestasi. Kebijakan-kebijakan fundamental ini secara otomatis akan memengaruhi harga saham perusahaan. Contohnya, PT ABC Tbk merencanakan akuisisi atau mengambil alih PT XYZ yang memiliki brand produk yang kuat. Dan dengan mengambil alihan ini, diperkirakan PT ABC Tbk akan menjadi perusahaan yang lebih besar dan menguntungkan. Efeknya, harga saham PT ABC Tbk akan mengalami kenaikan.